Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English class with Miss Vika. And the material today is about simple present tense. Okay, you must know what is simple present tense. Simple present tense is used to talk about action or situation in the present as the habitual or something that is general knowledge. Jadi, simple present tense itu digunakan untuk membicarakan tentang aksi atau situasi pada saat sekarang sebagai kebiasaan atau sesuatu yang bersifat umum. Lalu untuk fungsi dari simple present tense, di sini saya sudah menuliskan ada 4 fungsi. Yang pertama, habitually and repeatedly. Habitually itu adalah kebiasaan dan repeatedly itu adalah berulang-ulang. Jadi simple present tense ini kegiatannya merupakan kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang. Di sini saya memberikan contoh, we take a bath twice a day. Artinya kita mandi 2 kali sehari. Nah, ini merupakan kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang. Ya kan? Kita mandi 2 kali sehari itu merupakan kebiasaan yang berulang-ulang. Ketika kita menggunakan kita ingin mengucapkan atau menuliskan kalimat yang merupakan kegiatan berulang-ulang dan merupakan kebiasaan, di sini kita menggunakan simple present tense. Lalu fungsi yang kedua, adverb of frequency. Beberapa contoh kata keterangan yang dapat digunakan pada simple present tense itu ada beberapa. Ada every yang artinya setiap, always artinya selalu, usually artinya biasanya, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, often sering, today hari ini, dan masih banyak contoh lainnya. Di sini saya memberikan contoh, I always go to school every 5 o'clock. Ada kata always. Ketika ada kata always, di sini sudah pasti kalimat tersebut menggunakan simple present tense, ya. Artinya saya selalu pergi ke sekolah setiap jam 5. Lalu fungsi yang ketiga adalah general truth or fact. Artinya kebenaran umum atau fakta. Nah, simple present tense ini bisa untuk menyatakan kebenaran umum yang merupakan fakta. Contohnya, the sun rise in the east. Matahari terbit di timur. Ini fakta kan? Nah, jika merupakan fakta itu harus menggunakan simple present tense. Yang kedua adalah scheduled. Artinya terjadwal. Jadi sudah ada rencana atau kegiatan yang terjadwal. Contohnya, the course begins at 9 o'clock. Les dimulai jam 9. Nah, itu kan terjadwal kan, sudah ada jadwalnya, nanti lesnya akan dimulai jam 9. Itu fungsi-fungsi dari simple present tense. Next we will learn about the patterns of simple present tense atau pola dari simple present tense. Untuk pola atau rumusnya itu terbagi menjadi 2, verbal dan nominal. Untuk verbal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja, sedangkan nominal itu kalimat yang menggunakan kata benda. Nah, verbal ini dibagi lagi menjadi kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk kalimat positif, rumusnya subjek plus verb 1
Nah, verb one-nya ini bisa ditambahkan s atau es tergantung subjeknya, lalu plus objek. Ya, saya ulangi, rumusnya adalah subjek plus verb one. Verb one-nya ada yang bisa ditambahkan s, es, dan ada juga yang tidak perlu ditambahkan s atau es, itu tergantung subjek yang digunakan lalu objek. Kita lihat note atau catatan di sebelah kanan. Untuk subjek Dewi Ayu itu tanpa s, without itu tanpa, ya, jadi subjek Dewi Ayu itu tanpa s atau es. Lalu untuk he, she, it itu with atau dengan s atau es. Jadi jika subjek yang digunakan Dewi Ayu itu nggak pakai s atau es, sedangkan subjek he, she, it itu pakai s atau es. Untuk pemakaian s atau es itu tergantung subjeknya. Contoh pertama menggunakan subjek we. We itu nggak suka s, jadi pada kata kerja tidak ditambahkan s atau es. Kata kerjanya apa? Verb one-nya apa? Watch. Ya, watch di sini sebagai verb one karena subjeknya we itu nggak suka s, jadi tidak perlu ditambahkan s atau es. Lalu movie di sini sebagai objek. Contoh yang kedua, di sini menggunakan subjek he. He itu suka s atau tidak? Suka s ya. Untuk he, she, it suka s, jadi pada kata kerjanya diberi tambahan huruf s. Jadi he plays basketball. Ya, saya ulangi, karena subjek yang digunakan adalah he, pada kata kerjanya diberi huruf s atau es. Yang awalnya play menjadi plays karena subjek yang digunakan adalah he. Basketball sebagai objek. Jadi kalimatnya adalah he plays basketball. Untuk menentukan apakah kata kerjanya diberikan s atau es itu tergantung subjeknya. Kalau subjek Dewi Ayu nggak pakai s, kalau he, she, it pakai s. Sekarang kalimat negatif, rumusnya adalah subjek plus do atau does dipilih salah satu, plus not plus verb one plus objek. Sama seperti yang tadi, untuk subjek Dewi Ayu itu pakai do, nggak pakai s ya. Kalau he, she, it ini kan tadi suka s, jadi dia pakai yang does. I will repeat again, saya akan ulangi. Untuk subjek Dewi Ayu pakai do, untuk subjek he, she, it pakai does. Jadi di sini disediakan contoh subjek yang digunakan we, pakainya do plus not, do not atau bisa disingkat don't. Ya, jadi boleh ditulis do not atau bisa juga ditulis don't. Verb one-nya watch, objeknya movie. Jadi we don't watch movie, kita tidak nonton film. Contoh yang lainnya, subjek yang digunakan he. He ini suka s, jadi pakai do atau does? Pakai does. Tambahkan not menjadi does not atau bisa juga disingkat menjadi doesn't. Play sebagai verb one, basketball sebagai objek. Jadi kalimatnya he doesn't play basketball, dia tidak bermain sepak bola. Lalu kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya adalah do atau does dipilih salah satu, plus subjek plus verb one plus objek plus tanda tanya. Hampir sama dengan kalimat negatif, bedanya kalau tadi negatif itu subjek dulu baru do atau does, kalau kalimat tanya itu do does dulu
baru subjek. Notnya nggak perlu ya, karena yang pakai not itu hanya negatif ya. Ulangi, untuk kalimat interrogatif rumusnya do atau does plus subjek plus verb one plus objek plus tanda tanya. Contohnya, subjek yang digunakan apa? We pakai do apa does? Pakai do, karena we nggak suka s, jadi pakai do, subjeknya we, verb one nya watch, objeknya movie, dan jangan lupa tanda tanya, do we watch movie? Apakah kita nonton film? Contoh yang kedua, subjek yang digunakan adalah he ini suka es, jadi pakai do atau does? Pakai does he play basketball? Play sebagai verb one, basketball sebagai objek. Apakah dia bermain bola basket ya? Nah, tambahan, Miss, kalau subjek yang digunakan nama orang suka es atau nggak suka es, Miss? Kalau subjek menggunakan nama orang itu suka es, jadi pakai es ya. Kalau subjek nama orangnya cuma satu, tapi kalau nama orangnya dua itu nggak pakai es. Contohnya, misal Laras, kalau subjek yang digunakan hanya Laras itu dia suka es, tambahi s atau es pada kata kerjanya. Tetapi kalau subjek yang digunakan Laras and Siti, misalnya Laras and Siti, ada dua orang kan, berarti kalau ada dua orang itu berarti tanpa s. Bisa dipahami ya? Kalau nama orangnya cuma satu, itu pakai s pada kata kerjanya. Tapi kalau subjeknya itu nama orang, tapi orangnya ada dua atau lebih, itu tanpa s atau es. Selanjutnya tentang ketentuan penggunaan s atau es pada verb one atau kata kerja bentuk pertama, yaitu jika kata kerja berakhiran y dan huruf sebelum y adalah huruf vokal, maka ditambahkan s. Contohnya, says berasal dari kata say ya. Huruf terakhirnya adalah y, sebelum huruf y adalah a ini merupakan huruf vokal, jadi ditambahkan s di belakang kata kerjanya, jadi says atau katakan ya. Lalu contoh lainnya adalah praise, huruf terakhirnya adalah y dan sebelum huruf y ini adalah huruf a merupakan huruf vokal, jadi ditambahkan s, bukan es ya. Kan tadi ada pilihan pakai s atau es. Nah, untuk huruf kata yang di akhir huruf y dan sebelum huruf y itu adalah huruf vokal, itu ditambahkan s. Lalu untuk kata kerja yang berakhiran y dan huruf sebelum y adalah huruf konsonan, maka ditambahkan ies dan menghilangkan huruf y-nya. Contoh, studies ini dari kata study, belajar. Karena study ini huruf terakhirnya adalah y dan sebelum huruf y itu adalah huruf d ya kan, huruf d ini merupakan huruf konsonan, jadi ditambahkan ies dengan menghilangkan huruf y-nya menjadi studies. Contoh lain adalah carries ini berasal dari kata carry, carry. Karena huruf terakhirnya y dan sebelum huruf y ini adalah huruf konsonan yaitu r, itu ditambahkan ies dan menghilangkan huruf y, jadi carries. Lanjut, kata kerja yang berakhiran huruf o, ch, sh, x, dan z, maka ditambahkan es pada akhir kata kerjanya. Contoh, finishes, huruf terakhirnya sh,
jadi ditambahkan es. Contoh lain, watches, kata terakhirnya ch, huruf terakhirnya ch, ditambahkan es. Washes, mencuci kan, huruf terakhirnya sh, ditambahkan es. Dan fixes, huruf terakhirnya adalah x, ditambahkan es. Lanjut, yang terakhir, kata kerja yang diakhiri huruf konsonan selain yang disebutkan di atas ditambahkan s. Contoh sells, brings, sleeps, dan lain-lain. Untuk ketentuan ini sebenarnya bisa kalian pelajari sambil berjalan sih. Ini hanya sebagai pengetahuan aja. Kalau tadi kita sudah belajar tentang verbal, sekarang kita akan pelajari yang nominal. Nominal tadi kalimat yang menggunakan kata benda, ya kan? Terbagi menjadi 3 rumus, positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positifnya adalah subjek plus to be. To be itu ada is, am, are, atau bisa disingkat SMA ya, plus objek. Nah, untuk pemilihan to be ini tergantung subjek yang digunakan. Jika subjeknya, dilihat di note ya, di sebelah kanan, jika subjeknya Dewi, you, to be-nya harus are. Kalau subjeknya I, to be-nya harus am. Kalau subjeknya he, she, it, atau nama orang, itu to be-nya harus is. Ini merupakan kuncinya. Jadi nggak boleh dibolak-balik. Misal he to be am, nggak boleh. He itu ya harus to be is. I to be are, nggak boleh. I ini juga harus I ini harus am ya, to be-nya harus am, seperti itu. Contohnya, kita pakai subjek she. Kalau subjek yang kita gunakan she, to be-nya adalah is. Objeknya a teacher, jadi she is a teacher. Contoh yang kedua, subjek ini gunakan we. Jika subjeknya we, to be-nya adalah are. Lalu friends di sini sebagai objek. We are friends. Kita adalah teman. Di contoh yang ketiga, subjeknya adalah I. Kalau subjek I, to be-nya harus am. Jadi I am the best student in the class. I sebagai subjek, am sebagai to be, the best student in the class sebagai objek. Saya adalah siswa terbaik di kelas. Seperti itu ya. Jadi yang penting hafal to be-nya ya. Kalau to be, am itu apa saja subjeknya, kalau are itu subjeknya apa saja, is itu untuk subjek apa saja, itu harus dihafalkan. Untuk kalimat negatifnya hampir sama, hanya ditambahkan not setelah to be. Contohnya she isn't a teacher. Is not itu bisa dituliskan isn't ya, disingkat. Subjeknya she, to be-nya is, lalu ditambahkan not menjadi isn't a teacher sebagai objek. Contoh yang kedua, subjeknya we, to be-nya are, tambahkan not, bisa dituliskan aren't, friends-nya itu sebagai objek. Contoh yang terakhir, subjeknya I, to be-nya am, tambahkan not, lalu tinggal ikuti objeknya yang di belakang. Untuk kalimat interrogatif, sama seperti kalimat negatif dan positif, hanya saja dibalik. Kalau yang kalimat positif dan negatif tadi subjek terlebih dahulu, kalau interrogatif ini karena kalimat tanya itu to be-nya dulu baru subjek. To be-nya disesuaikan dengan subjek ya. Contohnya, karena subjeknya she, jadi to be-nya harus is, jadi is she a teacher. Yang kedua, karena subjeknya we, to be-nya harus are, jadi are we friends. Yang ketiga,
karena subjeknya I, to be-nya harus am I the best student in this class? Ya. Apakah dia seorang guru? Apakah kita teman? Apakah saya seorang murid yang terbaik di kelas? Ini menjadi kalimat tanya. Untuk jawabannya bagaimana? Jawabannya tinggal ya atau tidak. Kalau misal yang pertama ya, misalnya ya berarti yes she is, no she is not, atau no she isn't. Untuk yang kedua, kalau yes berarti yes we are, atau no we are not. Untuk yang ketiga, karena di sini pakai I, berarti jawabannya pakai you ya. Karena yang ditanya saya, berarti yang jawab kamu gitu kan. Apakah saya murid terbaik di kelas? Jawabannya misal ya kamu murid terbaik gitu kan. Berarti yes you are, bukan you I'm lagi ya, karena you itu gandengannya are. Kalau no berarti no you are not, seperti itu. Nah, untuk tugasnya, make sentence using the following verbs and change into negative and interrogative sentence. Jadi buatlah kalimat menggunakan kata kerja dan subjek yang sudah disediakan di bawah ini, dan jangan lupa kalimat negatif dan kalimat tanyanya. Di sini saya memberikan contoh, disediakan subjek Desi, lalu verbnya adalah sing. Kalimat positifnya, Desi sings a song in front of the class. Karena Desi ini nama orang, kalau nama orang itu suka S, jadi pada kata kerjanya diberikan huruf S. Untuk kalimat negatifnya, karena ini kalimat negatif tadi rumusnya subjek plus do atau does plus not. Di sini subjeknya adalah Desi. Desi itu suka S, berarti pakai does. Jangan lupa notnya, singnya sudah nggak pakai S karena sudah diwakilkan oleh does. Untuk kalimat tanyanya, does-nya diletakkan di depan, baru Desi, lalu sing a song, bla 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 bla, dan jangan lupa tanda tanya. Silakan dikerjakan. Nomor 1 sampai 5 sudah disediakan subjek dan kata kerjanya. Silakan membuat kalimat bebas, tetapi jangan sampai kalimat kalian dengan teman kalian sama persis ya. Boleh kerja kelompok, tapi tidak boleh kalimatnya persis dari nomor 1 sampai 5. Saya koreksi, saya baca satu-satu. Kalau ada yang ketahuan sama persis, saya kembalikan dan nggak saya nanya. Okay, I think enough about the material today. If any question, please chat me. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye and see you.